Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fredo Salim, saya kelas 12 akuntansi, saya sekolah dari SMK Advent Batam. Jadi, di sini saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat yang berjudul Kejujuran. Ayat intian dari renungan yang saya dapatkan itu terdapat Keluaran 20 ayat 16 yang berisi, "Jangan mukakan saksi dusta tentang sesamamu." Ayat ini tuh sangat penting. Kita harus bisa menerapkannya karena ini adalah sebuah 10 hukum Taurat. Jika kita bisa menerapkannya, Tuhan akan senang melihat kita. Jujur ini sangat susah dicapai sampai sekarang. Karena apa? Jujur itu adalah sebuah tindakan baik hati. Tidak curang, tidak berbohong, serta katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Sedangkan jujur itu lawan katanya itu artinya bohong. Bohong itu udah sering kita lihat, udah sering kita ketemui. Karena apa? Bohong itu mereka mereka tuh gunakan tuh karena ketika ingin mereka menghindari masalah. Jadi kayak contoh kayak mereka punya suatu masalah tapi karena mereka gak mau menghindarinya jadi mereka berbohong. Jujur itu sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Ketika kita bisa menjaga sikap kejujuran kita dari kecil, maka sampai sekarang kita tapi bisa jujur. Apalagi kalau kita tidak bisa menjadi sikap yang jujur dalam kecil, maka besar makin hancur. Contoh nih, misal saya ada contoh kecil. Dulu waktu saya SMP, saya pernah melakukan contek waktu ujian. Karena waktu itu saya gak ada belajar, jadi karena saya panik, jadi saya melakukan contek. Dan ketika waktu ujiannya sudah mulai, saya melakukan hal-hal seperti itu. Itu kan hal bukan kejujuran, itu kan bohong. Itu kan dosa. Jadi waktu saya contek masih aman, tapi ujung-ujung saya apa? Ketahuan. Saya ketahuan dengan guru. Jadi gurunya langsung bertindak tegas, memarahi saya. Jadi saya tuh waktu itu sangat frustasi karena apa? Saya merasa bersalah kepada guru. Saya melakukan dosa. Jadi semenjak itu saya mencoba berubah. Saya waktu ujian saya belajar sungguh-sungguh. Baru saya ujian dan ternyata waktu saya ujian jujur itu hasilnya itu sangat memuaskan daripada contek. Sebenarnya kalau saya waktu dulu saya contek itu sama melakukan tindakan murni itu nilainya gak ada yang beda, tetap sama, hasilnya tetap memuaskan, tapi lebih memuaskan kalau kita ujian murni. Kenapa? Ketika waktu kita melakukan contekan nih, waktu hasilnya ujiannya naik nilai bagus kan, kita gak ada masalah apa apa, kecuali kalau kita belajar kerja keras kita sendiri. Ketika hasil ujian nilai bagus itu kan nilainya sangat memuaskan. Itu masih sebuah contoh kecil. Kejujuran ini sangat penting memang. Karena apa? Banyak orang banyak orang berbohong tuh menghindari kesalahan mereka. Padahal itu ujung-ujungnya ketahuan juga. Mungkin gak lama ya, paling sebulan 2 bulan itu ujung-ujung pasti ketahuan. Jadi gak guna kita berbohong. Berbohong itu tuh dia akan menghindari sementara. Kejujuran tuh sangat penting. Kejujuran juga itu wajib kita terapkan karena apa? Ketika kita bisa jujur jika kita sering jujur maka Tuhan akan menyenangkan kita. Jujur itu adalah tindakan baik hati. Semakin kita jujur Roh Kudus kita pun senang juga. Jadi Tuhan itu sudah senang gitu. Terus kalau kita jujur, sering-sering jujur nih kepada orang atau kepada guru, mau ke siapapun, guru itu gak akan mempercayai kita terus menerus. Kita jujur nih, langsung guru ketika kamu ditugaskan sesuatu yang berat, guru langsung mempercayainya. Karena apa? Karena dia tahu kalau kamu bisa lakukannya. Karena apa? Jujur. Contoh nih, kayak kalau jadi bendahara kita megang uang. Bendahara itu bukan tugas sembarangan. Karena apa? Memegang uang tuh sangat membutuhkan kejujuran yang sangat tinggi. Kalau orang yang nggak percaya, ya kamu nggak bisa megang bendahara ya. Kamu nggak bisa megang uang. Jadi mereka kurang percaya gitu. Jadi oleh karena itu, kesimpulan yang bisa dapat dari renungan ini, berbuat jujurlah. Kalau bisa terapkan jujur dari sekarang, maka besar kita akan selalu jujur. Jangan berbohong karena berbohong itu tidak guna. Walaupun kita berbohong, tapi ujung-ujung pasti ketahuan. Jadi setiap itu sekian dari renungan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.